Kak, ojeknya udah sampai. Iya, Ma. Ma, aku berangkat ya. Iya, hati-hati. Ayo, Pak, cepet. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya di 98,6 FM. Kali ini kita akan membicarakan topik spesial, yakni naiknya kebutuhan energi listrik di Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 150 terawatt-hour pada tahun 2025. Oleh karena itu, mari kita sambut narasumber kita, Ibu Asyaurani. Ojek! Ya, mati lampu lagi. Pak, nyalain genset, Pak. Kabar terkini dilaporkan terjadi kebakaran di daerah proyek pembangunan pipa gas di daerah Purak. Diduga peristiwa ini disebabkan oleh adanya kelalaian pekerja dalam mengoperasikan alat berat. Saat ini petugas pemadam kebakaran dan polisi sedang berusaha menangani peristiwa ini. Demikian berita terkini dari Alfa News, saya Asrezizah melaporkan dari studio kami. Halo, Pai, kamu di mana? Halo? Halo? Iya, Ja, kenapa, Ja? Ma, baru ada sinyal. Apa? Pembangkit listrik penyuplai energi terbesar untuk ibu kota dan sekitarnya dikabarkan akan mengalami blackout. Setelah terjadi ledakan besar di daerah sekitar pembangkit listrik, dihimbau kepada masyarakat agar mempersiapkan diri akan kemungkinan terjadinya blackout. Pai, Payola bangun. Mbak, kamu tidur di kelas saya? Enggak kok, Bu. Ya sudah, coba sekarang kamu jelaskan apa yang tadi saya jelaskan. Bisa diulang nggak, Bu, pertanyaannya? Nah, kalian lihat, sikap ini sangat tidak patut untuk dicontoh. Kita harus saling menghargai. Saya sudah bersedia mengajar, jadi kalian juga harus bersedia untuk mendengarkan. Kalian boleh tidak hadir, asalkan kalian sudah mengerti. Kalau hadir ya diperhatikan, didengarkan, jangan tidur. Iya Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang saya ketahui tentang distributed generation. Distributed generation adalah metode yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik di area yang lebih dekat dengan penggunanya, sehingga energi yang hilang saat distribusi akan mengecil. Distributed generation menggabungkan beberapa pembangkit listrik dalam satu jaringan, sehingga listrik tidak akan padam sepenuhnya jika salah satu pembangkit terdampak gangguan. Coba jelaskan kenapa mesti menerapkan teknologi itu. Jadi begini Bu, pertama, menurut PwC, Indonesia memiliki kenaikan kebutuhan listrik hingga 150 terawatt-hour pada tahun 2025, yang menunjukkan kebutuhan listrik ini akan semakin besar. Namun, pembangkit listrik saat ini jaraknya masih cukup jauh dari penggunanya, dan masih bergantung pada beberapa pembangkit listrik besar seperti PLTU yang berada di kota Cilegon yang menyuplai energi listrik sebesar 17% untuk kebutuhan Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Tentu, bila sesuatu terjadi pada pembangkit tersebut, akan menyebabkan kejadian seperti blackout tahun 2019. Yang kedua, jarak yang cukup jauh dapat menyebabkan kehilangan energi pada transmisi. Contohnya, jaringan listrik dari kota Cilegon dan Jakarta dapat mengalami kehilangan energi sebesar 8,5 MW pada satu aliran saja. Energi yang hilang akan membesar seiring berjalannya waktu dan banyaknya aliran pada jaringan listrik tersebut. Lah, kalau pembangkit listriknya dibangun banyak, bagaimana dengan polusi udara yang bisa dihasilkan? Adakah inovasi untuk menanggulangi hal tersebut? Ada Bu, salah satu metode ramah lingkungan untuk mengaplikasikan distributed generation yaitu dengan gasifikasi.
Metode gasifikasi adalah metode untuk mengolah sampah menjadi gas sintesis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Berdasarkan data, jumlah sampah di Indonesia per tahunnya mencapai 187,2 juta ton. Dengan besar jumlah ini, peluang sampah untuk menjadi bahan bakar yang sustainable akan semakin besar. Secara singkat, proses gasifikasi sampah diawali dari proses pengolahan sampah yang terdiri dari proses pemisahan, pengeringan, dan pemotongan, yang kemudian sampah tersebut akan dicampur dengan udara dan bahan bakar gas alam ke dalam reaktor gasifikasi. Proses ini akan menghasilkan syngas yang akan digunakan sebagai bahan bakar gas turbin yang kemudian akan diubah menjadi energi listrik yang ramah lingkungan karena pembakaran gas menghasilkan lebih sedikit polusi. Dengan menggabungkan metode distributed generation dan gasifikasi, kita dapat mencapai salah satu SDGs yaitu Clean and Affordable Energy. Jawaban yang bagus. Sekarang coba jelaskan bagaimana caranya agar yang metode yang kamu jelaskan tadi itu sustainable ke depannya. Untuk membuat inovasi ini sustainable, maka perlu dilakukan upgrade. Salah satunya dengan cara menerapkan Energy Storage System atau ESS sebagai suatu inovasi untuk menyimpan energi listrik. ESS ini dapat menyimpan energi sebagai cadangan untuk keadaan genting seperti bencana alam atau sebagai cadangan untuk objek-objek vital negara. ESS juga dapat memperpanjang umur generator karena generator tidak perlu bekerja ekstra dalam menyesuaikan fluktuasi dari kebutuhan energi listrik. Inovasi ini tentunya dapat diefisiensikan lagi dengan menerapkan Internet of Things di unit-unit generator, sehingga unit penyedia energi listrik dapat saling terhubung dan memberi sinyal apabila terjadi kekurangan energi listrik karena kebutuhan energi yang dapat meningkat saat jam sibuk. Selain itu, internet satelit ini juga dapat diterapkan pada masyarakat sekitar, sehingga SDM dapat lebih meningkat dan dapat lebih menunjang potensi dari sustainable cities and communities. Jawaban yang bagus, Viola. Terima kasih telah